pemirsa, sebelum nonton videonya Abi, jangan lupa klik subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Para pemirsa, ini ada kontroversi dari orang Rohabi ini. Kalau saya sendiri ya ingin ketawa tapi takut marah-marah mereka. Nah, ini si Firanda, nanti kita lihat videonya. Si Firanda itu mengatakan bahwasanya tawasul ya, kepada Nabi itu kalau memang merendahkan diri, berdoa dengan bertawasul dengan merendahkan diri kepada Nabi, maka dikatakan syirik. Seperti itu. Kalau bertawasul begitu saja untuk meminta pertolongan doa kepada Nabi, itu dikatakan bid'ah. Sementara ya di video berikutnya ya, di video yang satunya, ulamanya, syekhnya itu yang di Mekah bertawasul dengan binatang. Nah, gimana kira-kira menurut pemirsa? Ini bener apa konyol ya? Kalau orang NU, orang lain yang berdoa tawasul itu dikatakan syirik, sementara ulamanya sendiri bertawasul dengan hewan ternak. Itu mulia mana Nabi dengan binatang gitu. Dengan kita saja ya, dengan kita saja, hewan dengan manusia itu lebih mulia manusia, apalagi dengan Nabi. Lah kok ini bertawasul kepada orang paling baiknya manusia itu syirik, bid'ah. Syekhnya bertawasul dengan hewan, ini kan lucu. Biar tidak penasaran, kita simak video berikut ini. Saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan, karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi. Hajatin ila rahmatik, Allahumma arhamna bi du'afaina, warhamna bi fuqaraina, warhamna bi bahaimina, Allahumma arhamna bi bahaimina, Allahumma arhamna bi bahaimina. Juga dengan konsep tauhid ini, orang Islam, kaum muslimin yang lain yang selain kelompok Muhammad bin Abdul Wahab ini dikatakan syirik karena tidak bertauhid, tauhid uluhiyah. Tauhid mereka itu macam tiga, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Kaum muslimin dikatakan musyrik karena berdoa kepada Allah tidak langsung katanya, itu masih menggunakan tawasul. Doa itu harus langsung katanya mereka. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berdoa dengan bertawasul kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan Rasulullah itu diperbolehkan oleh ulama. Bahkan bertawasul kepada nabi-nabi yang lain juga, dengan para wali, baik mereka itu masih hidup ataupun sudah meninggal, para ulama sepakat bahwasanya hal itu boleh. Ulama dan ulama madhab sama, itu memperbolehkan tawasul ini, bahkan menganggap hal ini adalah perbuatan sunnah. Tak satu pun di antara mereka dari para sahabat dan para ulama itu yang menentang tentang bolehnya atau sunnahnya perbuatan tawasul ini. Jadi yang dikatakan
pendapatnya Imam Taqiyuddin Asy-Syubki ini, yang dalam kitab Syifa'us Saqam itu sama, beliau berpendapat bahwa tawassul itu boleh. Ayat Al-Quran itu yang memperbolehkan hal ini itu banyak sekali. Di antaranya yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan membuatlah kalian itu perantara jalan menuju Allah, dan berjuanglah kalian di jalan Allah supaya kalian itu beruntung. Ayat ini yaitu Allah memerintahkan bahwa kita itu dalam mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara bertawassul. Nah, ini langsung perintah dari Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Berarti konsep tauhid itu adalah tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang sangatlah patut untuk tauhid itu patut ditinggalkan. Bukan hanya patut tapi harus. Yang kedua yaitu ayat Al-Quran, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Pada ayat ini Allah memuji kaum muslimin yang bertawassul. Orang-orang yang mereka seru adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertawassul. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada siksa Allah. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat ditakuti. Nih, di ayat ini Allah memuji kaum muslimin yang bertawassul. Ayat berikutnya, wa ma arsalna min rasul illa yuta'a bi idznillah walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul aw la wajadullaha tawwabur rahima. Ya, kami tidaklah mengutus seorang nabi kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dan jika mereka berbuat zalim kepada dirinya sendiri, mereka datang kepadamu Muhammad, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh Rasul-Rasulnya, maka niscaya mereka akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini juga ayat yang menjelaskan tentang bolehnya bertawassul. Jadi ulama mereka yaitu ini Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Wahab itu yang ulama yang mengharamkan tawassul, berarti menyelisihi Al-Quran, ayat Quran ini, menyelisihi apa yang telah difirmankan oleh Allah, sehingga sangat tidak pantas, tidak layak untuk diikuti, harus dijauhi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hingga orang-orang Wahabi selalu minta dalil, setelah dikasih dalil malah tidak percaya dengan bermacam dalil. Ini dalilnya sudah banyak, ini dalil Al-Quran sudah 3 ayat yang menjelaskan satu perintah untuk bertawassul. Kemudian 2 ayat ini Allah memuji orang-orang Islam yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertawassul kepada Nabi. Kemudian ada sebuah hadis juga, yang mana dengan hadis ini
juga ulama berpendapat bahwasanya bertawassul itu sunnah. Itu. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah langsung mengajarkan caranya bertawassul. Makanya di sini ulama mengatakan tawassul itu sunnah. Itu dari seorang laki buta yang minta didoakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu mau kalau saya doakan atau kamu sendiri yang mau berdoa? Akhirnya lelaki tersebut meminta agar Rasulullah saja yang berdoa. Akhirnya Rasulullah menyuruh orang ini untuk berwudu dengan sempurna. Setelah itu Rasulullah mengajarkan doa ini. Ini doa yang mengandung tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, saya mohon kepadamu dan saya menghadap kepadamu dengan binabika, dengan bertawassul kepada nabimu, nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu ilaika. Saya menghadap kepadamu, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, di dalam menunaikan hajatku, di dalam hajat-hajatku, hadihi ini ditutup agar dikabulkan doa hajat tersebut li untukku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Ya Allah, syafaatilah Nabi Muhammad fiyya untukku. Ini tawassul yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sudah ada dasarnya. Jadi kaum muslimin, ulama-ulama bertawassul itu tidak sembarang tawassul, tapi memang sudah ada contoh dari Rasulullah. Jadi beliau itu tawassul di makam-makam para wali, para nabi, itu tidak salah. Justru mereka orang Wahabi ini yang salah. Konsep tauhidnya konsep tauhid salah gitu. Mungkin lebih benar mereka dibilang bukan pengikut ulama salaf itu, tapi pengikut ulama salah. Gitu. Bukan salafi, tapi yang pantas bagi mereka itu dikatakan ekstremis ya. Di orang-orang Wahabi itu yang lebih layak dikatakan, bukan salafi. Itu yang layak disebut adalah Wahabi ekstremis. Nah, demikian penyampaian materi-materi dari kami tentang komentar kami terhadap orang-orang Wahabi yang bikin lelucon ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.